Om Swastiastu. Om Namastu Namasidam. Perkenalkan, nama saya Imadi Yogi Dibayana dengan NIM 24011171229 beserta PPG dalam jabatan 41 tahun 2025 Kementerian Agama dari RPTK Staf Negeri Kebetulan siap melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di Sekolah Dasar Nomor 5 Memitani, Desa Memitani, Kecamatan Memui, Kabupaten Badung, bersama anak-anak kelas 4 dengan materi tempat suci. Om Santi 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 Om. Pada asana Om Swastiastu. Baik anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa Saraswati Puja. Kita kelas silakan pimpin Saraswati Puja. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa Saraswati Puja. Berdoa Saraswati Puja mulai. Om Saraswati Namastubhya Parade Kamarupini Siddharangkam Kali Swami Baik semuanya, silahkan masih tetap dalam posisi berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak, sebelum mulai Pak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Apakah semuanya hadir? Hadir. Hadir semua. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Bagus, semangat sekali semuanya ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran pendidikan agama Hindu dengan materi tempat suci ya. Nah, sebelum kita lanjutkan belajar tentang tempat suci, mungkin kembali Pak akan ajak anak-anak bernyanyi. Mau bernyanyi? Mau. Ya, ini ada sebuah lagu mengenai tempat suci. Ini kita akan menyanyi bersama-sama ya. Mungkin ada yang pernah berkunjung ke tempat suci yang di luar Pulau Bali? Belum ya? Belum. Ya, Juna bagaimana? Sudah pernah ke Sakit? Pernah. Pernah? Ya, itulah. Di mana tadi Pulau Sakit katanya di lagu ini Juna? Karangasem. Ya, bagus. Nah, kan tepuk tangan buat Juna.
Mungkin sebelum Pak lanjutkan pembelajaran, Pak akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan anak-anak tentang tempat suci. Oke, maka dari itu Pak akan berikan sebuah kuis. Oke, nanti mungkin di Pak tayangkan soal. Mungkin kelompok siapa yang bisa menjawab, acungkan tangan. Yang Pak tunjuk silahkan menjawab. Oke, yang paling banyak menjawab nanti kuisnya paling banyak. Ya. Soal yang pertama agak mudah ya. Soal yang pertama yaitu nama tempat suci umat Hindu disebut dengan Pura. Kelompok Uluwatu jawab Pura. Apakah benar? Kita pilih jawaban Pura. Ya, korek, benar. Ya, tepuk tangan buat kelompok Uluwatu. Ya, sekarang kita akan belajar tentang tempat suci. Namun sebelum belajar, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nih, pada saat nanti kita belajar, Pak minta anak-anak memperhatikan dengan baik. Kalau ada yang bertanya, mungkin nanti acungkan tangan dulu, jangan memotong perkataan orang lain. Oke, acungkan tangan. Kalau Pak sudah dulu, silahkan ajukan pertanyaan kalian. Kemudian, ketika ada yang bertanya, yang lain memperhatikan. Oke, biar tidak sampai pertanyaan yang sama ditanyakan kembali. Oke, belajar memperhatikan. Kemudian, kalau ada yang berbicara, anak-anak memperhatikan dengan disiplin. Oke, begitu. Kemudian sebelum belajar, ya tambah semangat. Ya tambah semangat. Masih ingat dengan yel-yel yang sering kita lakukan di kelas? Ya, siap semuanya? Perhatikan ke depan. Yel-yel yang cukup ya. Nanti baru yang baru. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Iya, ada yang salah enggak? Kalau ada yang salah kita minta bernyanyi. Ada yang salah? Ya, semangat semuanya. Oke, jadi kita lanjutkan ke materi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak harus bisa memahami pengertian tempat suci agama Hindu. Oke, yang kedua yaitu memahami jenis tempat suci yang mana termasuk pura umum dan yang mana termasuk pura khusus. Yang ketiga yaitu anak-anak mengetahui area daripada tempat suci. Tujuan kita belajar hari ini yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Trimandala, Islamandala, Madhumandala, dan Kamamandala. Dan tujuan yang keempat adalah anak-anak mampu menyebutkan nama-nama peligih yang ada di masing-masing mandala itu. Itulah tujuan kita. Baik, kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu pengertian tempat suci. Anak-anak juga mungkin bisa melihat pada buku paket halaman 100 tentang tempat suci. Jadi pengertian tempat suci agama Hindu itu ada sering disebut dengan pura, ya, adalah suatu tempat yang disucikan, dikeramatkan sebagai tempat pemujaan bagi umat beragama. Salah satu di antaranya merupakan tempat melakukan upacara yatnya, pura. Kemudian pura itu berasal dari kata pur yang artinya benteng atau tempat berlindung. Jadi pura itu berasal dari kata pur. Ya. Pura berasal dari kata pur yang artinya benteng. Ya, berarti tempat berlindung. Jadi tempat suci kenapa disebut tempat yang disucikan? Karena pura yang ada di Bali itu ketika selesai dibangun itu diberikan upacara melaspas, bersalung, bahkan sampai upacara
ngentek tinggi namanya, kotakannya lumayan besar. Ya, sehingga guru itu tempatnya sangat keras dan suci karena berdasarkan daripada cara yang dilakukan. Tempat suci itu jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, seperti apa yang Pak sampaikan tadi. Yang pertama ada tempat suci yang bersifat khusus. Yang kedua ada tempat suci atau pura umum. Yang mana termasuk tempat suci yang tergolong khusus? Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangannya. Ya, Anita mungkin. Pura Badugul. Apa itu pura Badugul? Siapa pemujanya? Siapa bisa ingat? Para petani. Ya, para petani. Kenapa disebut dengan pura khusus? Ya, karena hanya dipuja oleh ya masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Itu contohnya. Yang kedua, apalagi selain pura Badugul? Ya, ayo Putri. Pura Melanting. Apa itu pura Melanting? Pura yang dipuja khusus oleh para pedagang. Di mana tempatnya pura Melanting? Di pasar. Sedang berdagang kan di pasar. Ya. Pura Satkayangan adalah 6 pura besar kayangan yang tersebar di beberapa kabupaten di Bali. Berarti terdiri dari 6 pura besar. Dan kebetulan kalian dibagi hari ini menjadi 6 kelompok. Yang Pak gunakan itu adalah nama-nama pura Satkayangan yang ada di Bali. Yang pertama yaitu ada pura Besakih. Kelompok Besakih, mana suaranya? Ya, angkat tangannya kelompok Besakih. Iya, kelompok Besakih. Yang kedua ada pura Lempuyang. Kelompok Lempuyang, mana suaranya? Ya, Lempuyang. Yang ketiga ada pura Buolawak. Yang keempat ada pura Uluwatu. Mana suaranya kelompok Uluwatu? Ya. Yang kelima ada pura Batu Karu. Mana suaranya kelompok Batu Karu? Ya. Yang keenam ada pura Puncak Mangun. Mana Puncak Mangun? Oh ya, dah lengkap semuanya ya. Dikaitkan dengan Tri Mandala ini, alam bawah, alam tengah, alam atas. Wisda Mandalo, Madya Mandalo, dan Utama Mandalo. Ini dia. Perhatikan medianya di depan. Yang pertama pasti ada penyengker dan apit surang. Nah, sama nih ya, apit surang. Kita masuk di sini ada apa namanya? Kita sudah masuk ke area Wisda Mandalo di sini. Biasanya dari masing-masing mandalo itu tempatnya pasti dibikin lebih tinggi, semakin tinggi ya. Dari Wisda Mandalo naik ada tangganya ke Madya Mandalo itu biasanya lebih tinggi. Kemudian dari Madya Mandalo naik lagi ke Utama Mandalo. Itu biasanya. Tergantung juga lokasi daripada pura-pura tersebut. Nah, untuk mengenai bangunan tempat suci, mulai dari Wisda Mandalo, mungkin yang pertama kita akan menemukan Balai Kulkul. Balai Kulkul. Tahu Balai Kulkul? Ya, di cara bahasa Indonesia ini kentongan, di cara Bali ini kulkul. Pasti ada tulis tiap huruf. Ini tinggi, di sini ada kulkul. Nah, perhatikan. Ya, Pak akan memberikan sekarang tugas kelompok. Pak akan bagikan. Nah, di sini Pak sudah siapkan berupa buku gambar. Nanti anak-anak membagi buku gambar ini menjadi membuat pena atau menyatu menjadi 5 mandala, dibuatkan penulis ini bagi 3, ya. Kemudian di sini juga Pak sudah siapkan gambar. Sudah satu paket ini. Silakan anak-anak gunting, kemudian tempel sesuai dengan struktur tempat suci yang ada di sini.
siap untuk presentasi? Ya, kita akan maju ke depan bersama mungkin salah satu kelompok ya akan tunjuk untuk mempresentasikan tugas kalian. Jadi tugasnya kalian menyebutkan nanti Dusun Mandala dan menyebutkan nama-nama peligih yang terdapat di masing-masing mandala. Kelompok siapa yang sudah siap untuk maju ke depan? Ya, mungkin kelompok Uluwatu sudah siap. Silakan maju ke depan. Baik semuanya, kita perhatikan kelompok Uluwatu ya. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu buat kelompok Uluwatu. Ya, kelompok Uluwatu sudah siap? Silakan. Beri salam. Om Swastiastu. Sebelumnya ada yang tahu kita dari kelompok apa? Lebih semangat kelompok apa? Tak kenal lalu kenal sayang, kalau berkenal dengan kenal sayang. Perkenalkan dari kelompok Uluwatu. Perkenalan ini mulai dari sempurna. Perkenalkan nama saya Nuradi Injilani. Perkenalkan nama saya di Taman Manik Putra-Dewi. Perkenalkan nama saya Nikono Alita Nurani Putri. Perkenalkan nama saya Nurani Putri. Kami akan mempresentasikan tugas Mufti Mandala. Sebelum itu, kami harus tahu arti Mandala. Mandala berasal dari kata dan tiga. Kata Mandala. Dia artinya tiga, Mandala artinya delapan. Di Mandala merupakan tiga tempat dan tiga tempat suci. Pada saat pelaksanaan upacara di sebuah Sekarang kita akan berikan anak-anak tugas untuk mengevaluasi daripada pertemuan kita hari ini. Oke, tugasnya kita kerjakan secara individu. Ya. Nah, ini Pak sudah siapkan soal berupa isian dan isi. Oke, silakan anak-anak langsung mengerjakan soal ini. Jawab langsung di sini. Oke, untuk mengukur seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita akan simpulkan pelajaran apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Sebelum Kak menyampaikan kesimpulan, mungkin ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Ya, dari kelompok Puncak Mangu, Dinda, silakan menyimpulkan maju ke depan, boleh. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini seperti yang dibilang Kak Yogi tadi, yaitu tempat suci. Pertama ada pura. Pura berasal dari kata pur yang berarti benteng. Pura adalah tempat berlindung. Ada dua jenis pura, yaitu pura umum dan pura khusus. Pura umum seperti Pura Kayangan Lido dan Rangkayangan. Pura khusus seperti Pura Merajan atau Sanggah Pelangkiran. Silakan anak-anak lanjutkan pelajari nanti materi tentang tempat suci yang berada di luar daerah Pulau Bali. Misalkan tempat suci yang ada di Jawa, tempat suci yang ada di Kalimantan, tempat suci yang ada di NTT. Oke, kita akan mengenal tempat suci yang ada di Nusantara. Mungkin demikian pelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Siap, tidak. Bisa dimengerti? Siap, bisa. Nah, jika semuanya sudah mengerti, kita akan tutup pertemuan kita hari ini. Belajar agama Hindu. Semangat muda menyenangkan. Belajar agama Hindu. Semangat muda menyenangkan. Semuanya. Kita akan akhiri dengan para mesanti. Kelas silakan. Ada